Apa pendapat BTS tentang haters? Tanggapan RM membuktikan betapa bijaksananya dia. Selama siaran langsung, RM membahas secara mendalam tentang haters BTS dan mendiskusikan bagaimana menghadapi mereka dan apa yang mereka lambangkan dalam hal kesuksesan grup. Seperti yang sudah diketahui banyak ARMY, meskipun mencapai kesuksesan besar selama bertahun-tahun, BTS telah menerima kritik sejak debut mereka. Tapi RM menunjukkan bahwa tidak mungkin dicintai oleh semua orang. Dia dengan rendah hati mengakui bahwa itu mungkin karena kesalahannya atau kelompoknya sendiri, tapi juga seringkali hal ini tidak beralasan. Dia mengakui bahwa dia melihat punya haters di luar Korea. Di satu sisi adalah simbol yang mencapai kesuksesan. Punya haters di Amerika Serikat berarti kita sekarang berada dalam arus utama, itu bagus, kata RM. Meskipun fakta ini mungkin menyakiti ARMY, RM menekankan bahwa terlibat dengan perilaku negatif ini hanya membuang-buang energi. RM mengatakan, tolong jangan pedulikan itu, energi yang akan kamu habiskan di sana dapat digunakan untuk hal-hal yang baik, kata RM. Selain itu, memberikan perhatian kepada komentar kebencian adalah hal yang mereka inginkan, jadi sebaiknya jangan terlibat. Dia berbagi bahwa tidak ada yang salah dengan punya pendapat seperti itu, tapi ketika mereka membawanya keluar lingkaran orang yang mereka kenal dan memposting fitnah untuk dilihat publik, saat itulah mereka mengungkapkan niat mereka yang sebenarnya. Ada yang mengatakan, mereka tidak terlihat keren kan? Sangat mudah untuk meninggalkan komentar kebencian. Pada akhirnya, cara terbaik adalah dengan tidak memperhatikan komentar dari para haters. Dulunya underdog, BTS tahu persis bagaimana menghadapi keraguan dari para haters. Berdasarkan pengalamannya, terkadang para haters itu sebenarnya adalah penggemar di dalam. Alih-alih fokus pada orang-orang ini, RM berfokus pada pertumbuhannya dan tidak mencari komentar negatif. RM mengatakan, kamu tahu, ada garis tipis antara haters dan fans. Tak hanya itu, inilah kenapa BTS lebih dari sekedar 7 anak laki-laki. Baru-baru ini, RM mengungkapkan pemikirannya yang sebenarnya tentang apa yang BTS wakili selama siaran langsung. BTS bukan hanya tentang 7 anak laki-laki, ini adalah gelombang besar yang terdiri dari berbagai orang, dan yang mereka abaikan adalah keberadaan ARMY, kata RM. Penonton mereka yang beragam yang telah membantu mereka mencapai kesuksesan hari ini adalah bagian besar dari apa yang membuat BTS sangat berbeda dari yang lain. RM mengatakan, kami mungkin tidak sehebat seniman buatan sendiri atau orang lain, tapi kami juga punya sesuatu yang istimewa. Kami punya sesuatu yang berbeda, aku pikir. Dan itu bisa berupa tim, bisa kebangsaan, atau bahasa yang kita gunakan dan tulis. Tapi kupikir poin terpenting adalah ARMY dan orang-orang yang benar-benar mendukung kami. Dan tidak hanya mendukung kami, tapi bersama dengan kami, kata RM. BTS mendobrak hambatan untuk budaya Korea dan Asia, mewakili pemuda global saat ini membahas topik cinta, diri, dan kesehatan mental, di antara banyak masalah progresif lainnya. Dengan cara ini, konsep BTS mencakup lebih dari sekedar anggota yang membentuk grup. Yang paling penting bagi RM, sesuatu yang merupakan bagian penting dari BTS adalah keterlibatan ARMY dan hubungan timbal balik mereka yang tulus dengan orang-orang yang mendukung mereka. Ini bukan hanya satu arah, ini saling menguntungkan. Kami memberi mereka sesuatu dan mereka memberi kami sesuatu, dan aku benar-benar merasakan hari ini juga. Melihat kalian secara langsung dan mendengar suara kalian, itu adalah sesuatu yang datang dari hati dan itu berbatasan dengan jiwa, berbagi hati dan berbagi jiwa, kata RM. Melalui seni dan perjalanan BTS, para anggota dan penggemar dapat punya koneksi. Kami mungkin tidak saling mengenal kalau aku tidak melakukan tim atau musik ini. Mungkin aku akan melakukan perjalanan ke Las Vegas dan hanya melewati kalian sebagai turis dari Korea. Tapi sekarang, melalui musik dan penampilan tim, kami bisa menjadi sesuatu, kata RM. Meskipun BTS mungkin memulai dengan 7 anak laki-laki, dampak yang mereka buat pada penggemar mereka dan dunia tidak terbatas. RM juga mengungkapkan kenapa selebriti sulit mendapatkan tato. RM berbicara tentang tato selama siaran langsungnya baru-baru ini dan mengungkapkan segalanya mulai dari pemikirannya tentang tato persahabatan grup hingga bagaimana perasaannya tentang mendapatkan tato untuk dirinya sendiri. Tapi dia mengungkapkan ada sesuatu yang lebih besar yang menahannya untuk mendapatkan miliknya sendiri. Dengan tato yang bisa dikenali di tempat yang terlihat, itu akan menjadi cara lain orang bisa mengidentifikasi dia ketika dia keluar di depan umum.
Sama seperti banyak selebriti, ketika keluar di depan umum, RM mencoba menyembunyikan identitasnya untuk sekedar menjalani hidupnya sebagai orang normal dan menghindari membuat keributan. RM mengatakan, orang-orang dapat melihat tatoku dan bertanya, apakah itu dia? Tapi menurut dirinya sendiri, RM sudah menjadi sosok yang sangat dikenal karena beberapa sifatnya yang paling jelas termasuk selera mode, tinggi, dan suaranya. RM mengatakan, aku menonjol di luar, mungkin aku agak tinggi, orang-orang dengan mudah mengenaliku. Tato akan menjadi cara mudah bagi orang untuk mengidentifikasi dia, terutama selama bulan-bulan hangat. Selama musim panas, aku hampir tidak memakai apa-apa, aku hanya memakai kemeja dan celana pendek. Jadi, kalau aku ditato, aku takut orang akan mengenaliku dengan cepat, kata RM. Yang kedua, seorang ARMY menjadi viral setelah ingin bertanding tinju dengan Jungkook BTS dan begini reaksi para anggota. Ketika berbicara tentang ARMY, tidak ada keraguan bahwa mereka semua sangat kreatif dan tidak mengherankan mengingat anggota BTS persis sama. Baru-baru ini, kreativitas tersebut dipamerkan setelah seorang penggemar menjadi viral secara online untuk sebuah tanda lucu yang ditampilkan selama pertunjukan Permission to Dance on Stage Las Vegas. Di masa lalu, anggota termuda Jungkook telah mendapatkan perhatian karena bakatnya dalam tinju. Selama beberapa bulan terakhir, sang idola telah membagikan video dirinya berlatih tinju dan itu membuat internet gila. Bahkan para anggota berbagi betapa terkesannya mereka di komentar, dengan V bahkan mengatakan, ayo kita lakukan sparring segera. Dan sepertinya dia ingin melatih keterampilannya sendiri pada Jungkook. Jaehoop sedikit khawatir dan menjawab, apakah kamu akan baik-baik saja? Tapi Jungkook tidak pernah mundur dari tantangan. Tapi kalau Jaehoop ingin memperingatkan V tentang hal itu, sudah terlambat ketika Jungkook membalas utas tersebut dengan, ayo masuk dan kita bertarung. Nah, cerita tentang tinju Jungkook sangat disukai oleh ARMY, dan sepertinya mereka tidak akan melupakan dalam waktu dekat. Seorang ARMY bahkan menggunakannya untuk menarik perhatian BTS selama acara Permission to Dance dengan tanda tangannya. Saat para anggota sedang mengobrol, kamera menyorot ke salah satu ARMY yang punya tanda bertuliskan, JK, ayo kita bertanding tinju. Ketika tanda itu ditampilkan di layar, sepertinya itu menarik perhatian ARMY dan para anggota. Kalau tanda itu sendiri benar-benar ikonik, maka reaksi para anggota bahkan lebih lucu. Ketika Jaehoop pertama kali menunjukkan tanda itu kepada Jimin, keduanya langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan berpura-pura melakukan tinju sendiri. Jin adalah anggota berikutnya yang melihat tanda itu. Mengingat dia berdiri tepat di sebelah Jungkook, tidak mengherankan kalau Jin juga menganggapnya lucu. Ketika seorang penggemar membagikan video momen tersebut di TikTok, video itu dengan cepat menggemparkan internet, dilihat lebih dari 1,2 juta kali dalam waktu kurang dari 24 jam. Netizen tidak bisa melupakan reaksi dan memuji ARMY atas kreativitas dan itu hormat. Tapi mereka bukan satu-satunya ARMY yang menjadi viral setelah mencoba menarik perhatian Jungkook. Seorang penggemar menunjukkan tanda yang meminta Jungkook untuk menunjukkan perutnya selama pertunjukan pertama. Alih-alih malu dan berpura-pura tidak melihatnya, Jungkook menjawab permintaan penggemar itu dan tidak sekalipun memperlihatkan fisiknya kepada orang banyak, tapi 2 kali. Dengan BTS dan ARMY yang begitu kreatif, tidak mengherankan kalau ikatan mereka juga begitu kuat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.